Satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Ramadhani dengan NIM 2012200012. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fikih 2 dengan materi lafaz dari kejelasan artinya, yaitu lafaz, nas, dan mukam. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi lafaz nas. Nas yaitu lafal yang menunjukkan pengertian secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan oleh konteksnya. Menurut bahasa adalah raf'a asya'i atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Baiklah, selanjutnya yaitu definisi nas yang kita dapat dari dalam kitab Al-Usul Al-Fiqhiyah Al-Islam yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa definisi nas adalah sesuatu yang lebih jelas dari apa yang tampak dengan adanya dalil yang terkait dengan perkataan dari pembicara. Karena tidak ada sesuatu pun dalam perkataan yang membuatnya lebih jelas tanpa adanya dalil. Nah, kemudian definisi lafaz nas menurut beberapa pandangan yang kami dapat dari beberapa referensi. Yang pertama yaitu menurut Ad-Dabusi, yaitu suatu lafaz yang maknanya lebih jelas daripada zohir bila ia dibandingkan dengan lafaz zohir. Dan yang kedua, menurut Al-Basdawi, yaitu lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz zohir yang diambil dari si pembicaranya, bukan dari renusan bahasa itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita memasuki definisi lafaz mukam. Mukam adalah istilah dalam ilmu usul fikih yang merujuk pada lafaz atau ungkapan yang memiliki makna jelas, tegas, dan tidak menimbulkan ambiguitas atau keraguan. Karakteristik utama dari lafaz mukam adalah kejelasan makna yang memungkinkan pemahaman yang mudah bagi semua orang tanpa memerlukan penafsiran yang rumit. Kemudian definisi mukam dari dalam kitab Al-Usul Al-Fiqhiyah Al-Islam yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili pada halaman 323, yaitu yang artinya mukam adalah kata yang secara jelas menunjukkan maknanya tanpa penafsiran, alokasi, dan penyalinan selama masa hidup Nabi atau setelah wafatnya. Berikutnya, definisi mukam dari beberapa pandangan. Yang pertama yaitu pandangan dari Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Ma'arif
Ibnu al-Jauzi menyatakan bahwa lafaz mukam adalah lafaz yang maknanya langsung dan jelas. Kemudian yang kedua yaitu pandangan dari Imam Al-Suyuti dalam karya-karyanya. Al-Suyuti menggambarkan lafaz mukam sebagai lafaz yang memiliki arti yang tetap dan tidak berubah. Selanjutnya, lafaz mukam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mukam lizati atau mukam dengan sendirinya. Bila tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau nasah itu disebabkan oleh nas teks itu sendiri. Yang kedua, ada muhkam li ghairihi atau muhkam karena faktor luar bila tidak didapatnya lafaz itu dinasah bukan karena nas atau teksnya itu sendiri, tetapi karena tidak ada nas menasahnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan dan persamaan dari kedua lafaz, yaitu lafaz nas dan lafaz mukam. Perbedaannya yaitu lafaz mukam memiliki makna yang jelas dan pasti tanpa memerlukan penafsiran lebih lanjut. Sedangkan lafaz nas memiliki makna yang jelas tetapi masih memerlukan penafsiran untuk memahami nuansa atau konteks tertentu. Persamaannya, keduanya merupakan bagian dari teks-teks syar'i yang memiliki otoritas dan digunakan sebagai dasar untuk menundukkan hukum-hukum dalam Islam. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh dari lafaz nas dan lafaz mukam. Contoh lafaz nas yang terdapat dari ayat Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang penggalan ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ahallullahul bai'a wa harramar riba. Adapun dalam ayat ini tampak dalam kebolehan jual beli dan larangan riba. Namun makna ini tidak dimaksudkan secara otentik dari konteks ayat tersebut, melainkan dikutip untuk menanggapi orang Yahudi yang mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba, sebagaimana dipasarkan mendadakan persamaan antara jual beli dan riba, bukan menjelaskan hukumnya masing-masing. Kemudian contoh dari lafaz mukam yang terdapat dari ayat Al-Quran yaitu Quran Surah An-Nur ayat 4 yang dimana penggalannya yaitu wala taqabbalu lahum syahadatan abadan. Dalam lafaz ini yaitu kata abadan yang artinya selama-lamanya. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksian itu berlaku untuk selamanya. Dalam artian tidak dapat dicabut hukumnya. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa kata abadan itu menunjukkan hukum selama-lamanya yang tidak bisa dicabut. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.